Hantu Marie Antoinette mengembara di Taman Tuileries dalam kesedihan. Suasana senja yang dingin di Paris, dan saat malam tiba, Taman Tuileries yang dulu sibuk kini tampak sunyi. Dengan pepohonan besar yang menjulang dan bayangan panjang yang terbentuk dari cahaya yang memudar. Suara kota yang jauh terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Seolah taman ini berada di waktu lain, waktu kemegahan kerajaan, revolusi, dan kehilangan yang tragis. Taman Tuileries, yang dulunya menjadi mahkota dari monarki Prancis, adalah tempat di mana Marie Antoinette menghabiskan sebagian dari hari-hari bahagianya sebagai Ratu Prancis. Istana yang luas dan megah itu adalah rumahnya selama lebih dari 1 dekade. Dan tamannya, labirin pagar tanaman, air mancur, dan patung-patung, adalah tempat ia sering mencari pelarian dari tekanan kehidupan istana. Di sini, di tengah bunga-bunga musim semi dan warna-warna musim gugur, ia sering berjalan-jalan, tenggelam dalam pikirannya, kadang-kadang berbisik kepada bunga-bunga atau menatap sungai Seine. Namun itu semua sudah lama berlalu. Kini, Taman Tuileries yang megah adalah pengingat yang menakutkan tentang era yang telah hilang. Taman yang dulunya dipenuhi suara pengadilan dan tawa, kini sunyi. Dengan jalannya yang sering kosong kecuali beberapa pejalan kaki larut malam dan anjing liar sesekali. Namun, di dalam kesunyian malam, beberapa orang mengklaim telah melihatnya, sebuah sosok pucat. Wajahnya yang rapuh tertutup oleh selubung kesedihan, berjalan perlahan di taman yang sama seperti dulu ia jelajahi semasa hidupnya. Namanya tentu saja Marie Antoinette. Dan cerita tentang hantunya dimulai setelah hari-hari terakhir hidupnya. Pada tahun 1793, ratu ini menemui akhir tragisnya. Setelah berbulan-bulan di penjara, sang ratu yang dulu gemerlap itu dibawa ke Place de la Révolution, tangannya terikat, kepalanya terangkat tinggi meski dengan cercaan dari kerumunan. Di atas tempat pemenggalan, ia menghadapi takdirnya dengan ketenangan yang luar biasa, kata-kata terakhirnya hanya permintaan maaf kepada algojonya karena tidak sengaja menginjak kaki pria itu. Dengan sekejap, bilah guillotine memisahkan lehernya, dan dalam sekejap pula, hidup seorang ratu yang begitu terkenal itu pun berakhir. Namun, kematian sepertinya bukanlah akhir bagi Marie Antoinette. Setidaknya, tidak dalam cerita-cerita yang beredar di sudut-sudut sepi Paris. Penampakan pertama hantu sang ratu mulai terlihat tak lama setelah jatuhnya monarki. Suatu malam, tak lama setelah matahari terbenam, sepasang kekasih yang sedang berjalan melalui Taman Tuileries melihat seorang wanita pucat mengenakan gaun putih, bergerak perlahan di salah satu jalur utama. Wanita itu tampak tak menyadari keberadaan mereka. Pandangannya terfokus ke depan, tangannya terlipat rapat di depan dada. Saat pasangan itu mendekat, mereka terkejut oleh kesedihan yang begitu mendalam yang terpancar dari sosok tersebut, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang tak pernah bisa ia temukan. Wanita itu tampak seolah-olah berada di dunia lain, wajahnya terbalut duka yang dalam, gerakannya hampir mekanis, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Fitur wajahnya, mereka kemudian ingat. Terasa sangat familiar, seperti yang sering mereka lihat di berbagai potret, uang logam, dan ukiran. Namun ekspresinya kini penuh dengan keputusasaan. Ketika mereka memanggilnya, suara mereka tercekat. Seolah kata-kata mereka tersangkut di tenggorokan. Ia berbalik perlahan, seolah terjaga dari mimpi. Matanya, besar, gelap, dan penuh dengan kesedihan yang tak terungkapkan, menatap mereka. Dan untuk sesaat, dunia di sekitar mereka tampak menghilang. Sosok itu mengangguk perlahan, sebuah senyum sedih muncul di bibirnya, sebelum ia berbalik dan menghilang ke dalam pepohonan. Meninggalkan hanya kesunyian malam yang menggantung. Pasangan itu, terguncang dan tidak yakin apa yang baru saja mereka saksikan, bergegas pergi, tidak pernah membicarakan kejadian itu kepada siapapun. Namun kabar itu dengan cepat tersebar. Hantu Tuileries kini menjadi bagian dari legenda Paris. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang dengan cerita mereka tentang penampakan sosok hantu Marie Antoinette di Taman Tuileries. Larut malam, di bawah cahaya bulan yang hantu, ia akan muncul di tempat yang sama di mana ia dulu berdiri sebagai ratu, kecantikannya yang anggun kini digantikan dengan kesedihan yang menakutkan. Ia terlihat berjalan mondar-mandir di teras marmer. Langkahnya pelan dan penuh perasaan, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang telah lama hilang. Desiran daun-daun musim gugur di angin seperti menggema kesedihannya. Bisikan sejarah yang merayap ke masa kini.
Terkadang, mereka yang berjalan di taman larut malam mengaku mendengar bisikan lembut yang tidak dapat dipahami. Kata-kata yang hilang dalam waktu, namun entah kenapa terasa familiar, seolah sang ratu sedang mengucapkan kata-kata terakhirnya, mencari pengampunan. Pada beberapa malam, ia dikatakan terlihat berdiri di dekat air mancur utama, kepalanya menoleh ke arah air seolah mencari sesuatu di kedalamannya, mungkin bayangan dirinya yang dahulu. Atau sekilas gambaran kehidupan yang telah ia hilangkan. Di waktu lain, ia terlihat di dekat tangga megah, tempat ia dulu menaiki untuk menyambut tamu-tamu kerajaan dalam kemegahannya. Kini, wujudnya hanyalah bayangan, versi kosong dari wanita yang pernah mempesona pengadilan Versailles. Mereka yang mengaku telah melihatnya seringkali berbicara tentang perasaan melankolis yang memenuhi udara. Suatu kedinginan akan menggenggam jiwa, dan waktu seakan melambat. Seolah-olah masa lalu dan masa kini terjalin dalam kesunyian taman. Dikatakan bahwa jika seseorang cukup diam, mereka bisa mendengar desiran gaunnya yang menyapu jalan berbatu atau menangkap sekilas wajah pucatnya yang terbingkai oleh bayang-bayang pepohonan. Hingga hari ini, cerita tentang hantu Marie Antoinette terus diceritakan dalam bisikan, terutama pada malam-malam dingin ketika taman diselimuti cahaya bulan. Apakah ini benar atau tidak? Tak seorang pun bisa mengatakan dengan pasti. Beberapa orang membantahnya sebagai mitos belaka, sebuah cerita yang terjalin dari benang-benang tragedi dan sejarah. Namun, ada juga yang bersumpah dengan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri, dan mereka yang berjalan di taman larut malam melakukannya dengan rasa hormat, mengetahui bahwa mungkin jiwa sang ratu tak pernah benar-benar meninggalkan tempat yang pernah ia sebut rumah. Karena di Taman Tuileries, waktu konon berdiri diam. Dan bagi Marie Antoinette, sepertinya, baik hidup maupun mati tidak pernah memberinya kedamaian yang begitu ia cari. Cerita ini terus bertahan, sebagai pengingat akan masa lalu kerajaan dan nasib seorang ratu yang tak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk melarikan diri dari akhir tragisnya, bahkan dalam kematian. Taman yang dulunya menjadi saksi keindahan istana kini memendam suasana kesedihan yang tenang, mungkin dihantui oleh seorang ratu yang masih mencari ketenangan.